Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Rizky Aini. Kali ini kita akan membahas hal yang berbeda nih dari sebelumnya. Bunga mawar mekar di taman, harum semerbak sepanjang masa. Indonesia kaya keragaman adat dan budaya penuh pesona. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwa negara Indonesia merupakan negeri yang kaya akan keberagamannya. Dari Sabang hingga Merauke, kita memiliki lebih dari 700 suku, budaya, dan adat istiadat yang menyatukan kita dalam harmoni. Keberagaman ini adalah identitas kita yang menjadikan Indonesia unik di mata dunia. Sebagaimana slogan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Buah nangka, buah delima, harumnya menusuk ke dalam hati. Di sini kita berbicara budaya, nasi hadap-hadapan penuh arti. Di video ini, kita akan membahas beberapa rangkaian adat dalam pernikahan suku Melayu, yakni mulai dari merisik, meminang, mengantar belanja, akad nikah, malam berinai, mengantar pengantin, pencaksilat, tari penyambutan, hampang pintu, tukar siri genggam, tepung tawar, dan yang terakhir adalah nasi hadap-hadapan. Oke teman-teman sekalian, nah yang pertama adalah merisik. Merisik merupakan tahapan awal dalam adat pernikahan budaya Melayu, di mana mempertemukan keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan. Proses ini biasanya dipimpin oleh tokoh masyarakat yang dihormati. Dalam pandangan Islam, merisik dapat disamakan dengan ta'aruf, yaitu upaya mendekati calon pasangan dengan cara yang baik dan tetap sesuai dengan syariat. Selanjutnya adalah meminang. Kesepakatan antara pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal yang telah disepakati bersama merupakan bagian dari persiapan menuju akad nikah. Dalam ajaran Islam, pemberian gelang atau tanda lain saat peminangan memiliki makna yang sejalan dengan konsep khitbah, yakni sebagai simbol keseriusan dan komitmen untuk menikah. Proses ini mencerminkan pentingnya melaksanakan setiap tahapan pernikahan dengan yang baik dan sesuai dengan hukum agama. Nah, selanjutnya adalah mengantar belanja. Mempelai pria mengantarkan berbagai permintaan dari mempelai wanita. Di kesempatan yang sama, mahar turut diserahkan. Di dalam Islam, mahar disebut juga dengan istilah al-sidaq dalam bahasa Arab. Mahar ini merupakan pemberian khusus dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan dan komitmen. Keberadaan mahar ini menjadi tanda kesungguhan mempelai pria dalam melamar mempelai wanita, sekaligus janji untuk berlaku baik dan penuh tanggung jawab terhadapnya. Setelah itu, berlangsunglah akad nikah. Meski dilakukan dalam rangkaian acara adat, akad nikah bukan sekedar tradisi, melainkan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Acara ini menjadi puncak dari sahnya ikatan pernikahan menurut syariat Islam. Setelah prosesi akad nikah selesai, mempelai laki-laki biasanya kembali ke tempat kediamannya, sementara mempelai perempuan melaksanakan tradisi malam berinai. Penggunaan inai bertujuan untuk memperindah diri sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa Allah mencintai keindahan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada malam hari setelah sholat Isya. Malam berinai simbol persetujuan dari keluarga besar yang memberikan restu kepada calon pengantin untuk memulai babak baru dalam kehidupan. Tradisi ini menjadi momen untuk memanjatkan rasa syukur dan memohon doa agar acara pernikahan yang akan diselenggarakan esok harinya berjalan lancar tanpa hambatan. Hal ini menegaskan nilai keindahan, kesyukuran, dan harapan dalam tradisi Melayu yang kaya akan makna. Di esok paginya adalah mengantar pengantin. Pada pembukaan, permulaan prosesi pengantaran pengantin dibuka dengan seni pencaksilat. Pencaksilat ini menggambarkan tanggung jawab pihak laki-laki untuk menjaga wanita yang akan dinikahinya, yang selama ini telah dijaga oleh keluarga. Selanjutnya, diiringi tari penyambutan yang melibatkan sirih sebagai simbol penghormatan kepada tamu, terutama
dari pihak laki-laki. Dalam Islam, ini menggambarkan pentingnya mempererat silaturahmi. Secara budaya, ini melambangkan kehormatan. Penyerahan sirih kepada keluarga laki-laki menunjukkan kesopanan dan penerimaan keluarga pengantin perempuan, sekaligus harapan agar hubungan antara keduanya erat dan solid dalam perjalanan hidup berkeluarga. Setelah penyambutan dengan pencaksilat dan tari penyambutan, pihak laki-laki dihadang dengan tradisi hampang pintu. Hampang pintu dijaga oleh 2 orang yang membentangkan kain tirai. Pada hampang pintu pertama, 2 orang muda tanpa hubungan keluarga dengan pihak perempuan menjaga sebagai simbol bahwa pihak laki-laki sudah memasuki kampung mereka, mengambil anak gadis mereka dan pantas menjadi bagian dari kampung tersebut. Hampang pintu ini mengandung makna mempererat silaturahmi antara masyarakat kampung dan mempelai laki-laki. Halang pintu adalah tahap kedua yang harus dilalui oleh rombongan pihak laki-laki. Pada tahap ini, kain tirai dijaga oleh 2 orang yang merupakan anak dari adik ayah mempelai perempuan yang bertugas menjaga perempuan tersebut. Maknanya adalah agar mempelai laki-laki menyadari bahwa pengantin perempuan adalah seseorang yang juga diinginkan orang lain dan harus dijaga dan dicintai dengan tulus. Pada tahap halang pintu ini, rombongan laki-laki telah diizinkan masuk. Namun, pengantin laki-laki masih berjalan sendiri mendekati pihak perempuan. Halang kipas adalah tahap terakhir dalam prosesi hampang pintu yang harus dilalui oleh pengantin pria. Kain yang digunakan pada halang kipas lebih tipis daripada kain pada halang pintu dan biasanya. Pada pintu ini dijaga oleh 2 orang perempuan dekat dengan pengantin perempuan, yang dimana terdapat tradisi berbalas pantun yang bermakna untuk mengingatkan kedua mempelai bahwa pernikahan mereka membutuhkan hal yang tidak mudah. Harapannya, mereka akan menyadari bahwa pentingnya saling menjaga dan mendukung antara satu dengan yang lain. Setelah melewati halang kipas, pengantin pria masih belum bisa melihat wajah pengantin wanita karena wajahnya tersembunyi di balik kipas. Akan terbuka setelah berbalas pantun antara ibu pengantin kedua belah pihak yang mencerminkan penghormatan tinggi terhadap perempuan Melayu. Rintangan yang dilalui oleh pengantin pria menunjukkan betapa sulitnya mencapai pertemuan dengan pengantin wanita. Hal ini menegaskan penghormatan yang tinggi terhadap perempuan. Dalam pandangan Islam, tradisi hampang pintu, halang pintu, dan halang kipas memiliki makna simbolis yang mendalam. Hampang pintu menggambarkan penghormatan kepada pihak laki-laki sebagai tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi perempuan yang akan dijadikannya sebagai istri. Halang pintu melambangkan ikatan antara kedua keluarga, di mana suami diharapkan untuk menyayangi dan menghormati istrinya. Sedangkan halang kipas mencerminkan penghormatan tinggi terhadap perempuan yang dalam Islam sangat-sangat dimuliakan dan dilindungi. Ketiga tradisi ini menekankan nilai penghormatan, tanggung jawab, dan kehormatan dalam pernikahan, sejalan dengan ajaran Islam tentang membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan keberkahan. Nah, setelah prosesi hampang pintu selesai, dilanjutkan dengan tepung tawar, yang dimana ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas terkabulnya keinginan, yakni pernikahan. Tepung tawar mengandung makna mendoakan kedua mempelai agar diberkahi dan berharap mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di mana keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dari beberapa rangkaian adat budaya Melayu tadi, maka inilah yang terakhir, yaitu nasi hadap-hadapan, di mana kedua pengantin dan perempuan dari keluarga kedua pihak duduk saling berhadap-hadapan dengan hidangan khas seperti nasi lemak, lauk pauk, kue, halua, dan bunga manisan buah-buahan. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan memperkenalkan kedua keluarga agar mereka lebih mengenal satu sama lain setelah pernikahan. Nasi hadap-hadapan dilakukan setelah upacara bersanding, di mana pengantin dibantu oleh pengiring menuju tempat yang telah disediakan. Dalam pandangan Islam, tradisi ini mengandung nilai kebersamaan dan pentingnya saling menghormati antar keluarga.
Sebagaimana Islam mengajarkan untuk menjaga hubungan baik dan mempererat silaturahmi antar sesama. Acara makan bersama ini juga mencerminkan prinsip berbagi rezeki, menghargai sesama, dan berharap agar pernikahan yang baru saja dimulai dapat membawa berkah, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kedua keluarga. Nah, teman-teman, Masya Allah ya, adat budaya Melayu, prosesi pernikahan dalam tradisi Melayu penuh dengan makna, nilai kebersamaan, dan penghormatan antar keluarga. Setiap tahapannya, mulai dari penyambutan hingga nasi adap-adapan, menggambarkan pentingnya menjaga hubungan yang baik dan saling mendukung dalam pernikahan. Budaya ini tentunya harus terus kita lestarikan agar tetap hidup dan menjadi warisan yang berharga bagi generasi mendatang, sambil tetap menjunjung nilai-nilai syariat Islam dalam setiap langkah kita. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa menjadi inspirasi dan pemahaman yang bermanfaat, serta membawa keberkahan bagi kita semua. Pernikahan jadi sakral dan mulia. Adat dan syariat menjadi pedoman kita. Semoga tradisi terus terjaga dalam kasih sayang dan saling menjaga. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua. Saya Putri Rizky Aini, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.